Di zaman jemaah haji mana dia nggak macet? Macet lah. Cuman kan harus punya kecerdasan bagaimana mengatasi kemacetan tapi makanan tetap sampai. Tapi kan naik haji sekarang lebih mahal. Iya. Udah lebih mahal tapi dengan kualitasnya kayak gini, apa nggak zalim loh? Emang ada korupsinya atau ini murni Dugaan paling. dugaan korupsi atau ada apa mismanagement aja? Gitu. Ini arahnya arah politik. Ini sangat mungkin sebetulnya bukan Dito nih yang diincar. Mari kita periksa dakwaannya. Nah, ini menarik. Kasus BTS-nya, bukan sekedar Dito-nya gitu. Kita tidak pernah mempersoalkan penyidik-penyidik yang nggak brengsek. Oke. Karena tidak mungkin nyapu lantai dengan sapu kotor gitu orang lebih. Mas Novel nggak takut, Mas? Menteri-menteri lain dalam kasus serupa dipanggil mau tuh. Terus dia dipanggil nggak mau, emang lu siapa ya? Ketua KPK. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar, bro? Iya nih gue lagi menikmati gol perutnya. Menikmati betapa Liverpool. Perutnya nggak ada terus Liverpool. Liverpool menutupi perut gue. Berisik hari ini gue langsung aja kita mau perkenalin narasumber 2 orang garda terdepan perang anti korupsi beberapa tahun belakangan tetap istiqomah walaupun badai kayak nggak kelar-kelar gitu ya. Dan sekarang jadi saingan kita, bro, karena jadi YouTuber dua-duanya. Langsung aja, Mas BW, Bang Wijayanto dan Mas Novel Baswedan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Mas, sudah datang. Sama-sama. Kita kurang berisik, Mas Novel. Emang berisiknya seru banget emang. Mas Agil, coba sebelum kita mulai lebih jauh ya, cek di depan ada yang ngawasi. Ada tukang bakso. Tiba-tiba ada tukang bakso, tukang somai baru. Ada ngomong loh. Mas, terima kasih udah datang, Mas BW, Mas Novel. Kita rajin nontonin konten Mas berdua. Ada guenya. Ada lunya juga. Emang lu bisa ngomong, bro? Hah? Waktu itu di sana. Lo kok malah nanya-nanya sih? Itu ciri-ciri gak paham. Iya, emang gak paham gue. Bukan saya, dia agak deg-degan, Mas Agil gimana di depan? Oke, kalau aman kita ngobrol nih lebih jauh. Saya masih suka deg-degan gitu, Mas B. Yes. Mas Novel juga gitu. Soalnya ya begitu deh. Tapi kita banyak nanya-nanya, boleh ya? Ya saling bertanya lah. Nah, itu loh Mas Bambang, Mas Novel, ada Citra nih. Kok kelihatannya mantan-mantan ketua KPK dengan komisioner KPK sekarang itu benci banget. Berseberangan. Jujur amat sih. Iya. Ini YouTube, bro, bukan TV. Gue harus memperhalus kata. Berseberangan lah kalau bahasa itu bener gak sih ada citra seperti itu tuh kan? Yang paling disakiti kan yang di sebelah gua nih. Iya. Lahir batin dengan ini. Fisiknya juga ya beliau. Kalau saya nggak disakiti, saya muak aja jadi beda kan. Oh, kenapa Mak? Ya pemberantasan korupsi bukan jalan di tempat, Bor. Mundur ke belakang. Merosot, serot. Mau pakai serot lagi bukan merosot doang. Tapi ini ketuanya malah dianggap berprestasi kan sama pemerintah. Nah tunggu dulu, pemerintahnya tuh siapa? Lu jangan bikin gosip-gosip yang nggak ini. Siapa pemerintahnya coba? Iya, Sebutin. maksudnya diperpanjang masa jabatannya tuh. Itu bukan pemerintah yang Oh, memperpanjang. lo salah lo. Oh salah, saya salah. Yang memperpanjang bukan dia. Ya udah dong. Dia ngerasa salah tuh. Ini masalah hukum begini gua nggak ngerti bro. Liverpool, timnas, politik kasih gua dah. Tapi seakan-akan nih Mas, ini seakan-akan nih. Mas Novel juga mungkin perlu nambahin nih. Iya. Ini saya juga ngobrol sama teman-teman yang masih di dalam, Mas. Terus terang aja. Misalnya mereka nganggap kayaknya apa-apa salah gitu. Padahal kan Teman-teman di dalam nggak bilang gitu deh kayaknya. enggak. Dukung gue kok. Iya. Enggak, tapi mungkin yang merasa yang merasa Bang, lo kayak gitu. salah sekali lagi nanya. Kita yang ditanya. Udah. Kita bisa diperiksa ya, Mas Novel ASN Polri ini ngeri. Kalau saya gini ya, Gimana, kalau gimana? saya kalau dibilang bahwa berseberangan, Iya. sebenarnya kenapa kok kita ngomongin saya lah, Pak BW juga banyak orang sebenarnya ngomongin soal KPK. Karena kita kan meletakkan harapan
memberantas korupsi itu di KPK. Siapa lagi? Iya. Adanya di KPK. Dan KPK itu lengkap loh. Dia nggak cuman penindakan saja. Dari institusi yang punya perangkat paling lengkap untuk memberantas korupsi, KPK. Dia punya untuk pendidikan, bahkan ada ICLC sekarang. Ada untuk pencegahan dan untuk penindakan. Dan ketika harapan untuk memberantas korupsi itu kemudian disabotase, marah nggak kira-kira? Yang marah yang peduli, yang nggak peduli ya masa bodoh. Ya. Tapi karena orang-orang yang tahu dan kemudian memahami bahwa ini ada sabotase, ada upaya untuk melakukan sebaliknya dari memberantas korupsi, ya harus marah gitu. Nah, apa yang saya katakan contohnya, saya ngomong banyak tuh, yang kasus mulai dari kasus Robin. Oh iya. Kasus Robin itu diyakini atau diduga kuat. Kenapa saya yakin? Karena saya dulu yang menangkap pertama kali dan menyerahkan untuk diproses. Dan ketika kita sampaikan itu, banyak pihak yang terkait lainnya yang belum diusut. Bahkan Robinnya di sidang ngomong begitu, tapi nggak diusut. Robinnya maksudnya? Robin itu penyidik, jadi nggak tahu. Nanti bisa dilihat. Itu Ini ada yang penyidik. bukan robek bukti ya? Bukan, lain lagi. Itu Robin itu tahun buku 2020. merah, beda lagi Ini bukan tuh. buku merah, Iya, buku bukan. merah. 2020-an, 2020, 2021, mungkin ya. Ketika kasus yang seperti itu tidak diusut dengan lebih jauh, artinya ada pihak-pihak yang berbuat hal yang serupa. Robin ini ngapain sih waktu itu? Robin ini adalah seorang penyidik baru. Dan ternyata dia ini memanfaatkan posisinya sebagai penyidik yang mempunyai banyak informasi yang membocorkan ke pihak berperkara. Dan membocorkannya itu kemudian dapat sejumlah uang. Makanya Robin ini kemudian saya dan teman-teman yang waktu itu mengetahui fakta-fakta itu melaporkan dan diusut. Memang prosesnya kami nggak sampai selesai karena waktu itu kami disingkirkan keluar. Tapi nggak cuma itu, kasusnya Lili Pintauli Oh iya, yang sekarang udah mundur. udah mundur. Tapi kan ketika mundur di Dewas, kan diduga dia menerima gratifikasi, tiket dan fasilitas-fasilitasnya untuk nonton MotoGP di Mandalika. Dan ternyata dia nggak sendiri loh. Tapi ketika dia mundur, yang lainnya nggak diperiksa juga. Terus kita lihat lagi kasus lain, kasus Rutan. Ternyata baru-baru disembunyikan kan, disembunyikan. Setelah kita ungkap baru ketahuan gitu. Habis itu ngomong, oh ya kita serahkan ini. Udah deh, bohong itu dampaknya nggak baik gitu. Kalau bohong itu nggak penting beratas korupsi lah gitu kurang lebih. Nah itu kan banyak sekali. Jadi yang begitu, ketika kita menyampaikan faktanya jelas, konkret, terus memalukan, dalam konteks beratas korupsi itu sangat memalukan. Apakah berarti kita semata-mata karena benci? Enggak dong. Kalau karena begitu, sama dengan penegak hukum contohnya, polisi nangkap maling. Apakah semata-mata karena dibenci sama malingnya? Enggak dong. Tapi perbuatannya iya. Nah, sama seperti KPK nangkap koruptor. Apakah berarti, dia benci dengan para pejabat-pejabat? Ya enggak dong. Tapi perbuatan korupsinya yang dilihat. Nah itulah kurang lebih. Jadi sekarang ini ngomongin soal KPK ya karena itu. Nih, karena ini judulnya telisik nih. Telisik nih, harus kita telisik nih. Iya. Pertama, Dia nih masuk ngasih judul nih. Tolong jawab Kan lu. lo yang nanya, lo juga tanggung jawab lo pertanyaan lo nih. Ya lanjut Mas. sebenarnya kalau ditelisik tuh satu misalnya gini, hampir yang apa yang kami kemukakan ada dasarnya, Oke. ada sekedar berisik ya, kan lain berisik Iya. dengan Voice orang sama noise. ya, itu bedanya. Paham lo tuh? Voice sama noise itu Dokter bedanya di politik, situ. Paham pasti. Jadi apa yang dikemukakan pasti dirujuk atau merujuk pada satu informasi, satu peristiwa yang ada evidence-nya, Bos. Iya. Setidak-tidaknya informasi itu dikonfirmasi kepada kita, ya, dan itu yang kemudian kita sampaikan. Terus yang kedua, ini bukan yang pertama. Dan coba lihat deh, Hen dan Mas Imam, kita tidak pernah mempersoalkan penyidik-penyidik yang nggak brengsek. Oh, oke. Kulik aja apa yang dikemukakan oleh kita. Pasti selalu merujuk pada informasi, dan kedua pada kelakuan yang nggak benar. Ya. Karena pada dasarnya kan kita ingin kebenaran, Bos. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, saya yang bertanya, Anda ada dalam posisi yang di mana sebenarnya? Itu tadi mana tuh orang lagi? Hilang lagi Mas Agil nih.
Enggak, jadi Handsat nih sebenarnya ini Mas. Jadi kalau kita bedah Mana tuh orang yang YouTube kita nih, di belakang kita tuh yang nonton yang 18 sampai 22 lumayan banyak. Oke. Dan jangan-jangan mereka belum tentu semua mengikuti jejak-jejak Iya, Mas Novel dan Mas Bewo waktu di KPK. Makanya Handsat dengan baik hati mengorbankan dirinya seolah-olah tidak tahu bertanya soal itu. Mari periksa Oh, soal baik banget tuh. kita periksa soal Lili ya. Iya. Lili Pintauli itu kan kena dugaan gratifikasi dalam kasus Pertamina. Tadi Mas Novel bilang kemungkinan bukan dia. Kalau ini dikasih di kerangka teori, yang namanya korupsi itu well organized crime, nggak mungkin dilakukan satu orang. Betul. Satu itu. Terus kedua, kenapa cuma Lili yang diperiksa? Oh ternyata harusnya lebih. Lebih, nggak, orang tadi Mas Novel bilang 12 ada. yang terima 12, diduga 12. Nah yang 11 lagi kemana tuh? Yang ke-11an yang lain kemana itu cuy? Nah, satu itu, kan artinya yang 11 itu masih bercokol di dalam bos. Iya. Cuman satu keluar, terus kedua. Kalau dia keluar, apa terus kejahatan tuh selesai? Enggak dong. Pertanggungjawaban atas gratifikasi itu kan kejahatan. Iya. Masa lo mendiamkan kejahatan bos? Pimpinan macam mana yang kelakuannya kayak begitu? Misalnya ini. Dan sebetulnya gini ya, ini apa pilihan kita itu. Memang nggak semua orang tahu ya soal fenomena, fakta-fakta, apalagi ya, sampai tahu, sampai evident ya. Ketika mengetahui, pilihannya itu diam atau kemudian bicara. Kalau diam, berarti bisa jadi dia nggak peduli atau dia takut gitu. Tapi kalau bicara, harapannya adalah paling tidak dibenahi, Oke. paling tidak disingkirkan semua orang-orang yang bermasalah, karena tidak mungkin nyapu lantai dengan sapu kotor gitu orang lebih. Mas Novel nggak takut Mas? Takut sama? Sama ancaman lah. Saya bisa. Kan faktanya Mas Novel pernah merasakan ya betapa upaya yang dilakukan tuh bisa sejauh di kondisi Mas Novel sekarang. Nggak ada tuh, udah rasa takut itu udah hilang. Kalau saya begini ya, bukan mau sok-sokan ya. Semakin lama kita kan semakin belajar dengan keadaan. Jadi ketika semakin saya punya banyak pengalaman, saya semakin yakin bahwa kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita itu kuat sekali. Jadi nggak ada yang perlu saya takutkan. Saya takut justru kalau saya berbuat salah, ada amanah nggak disampaikan, ada yang harus disikapi kemudian hanya diam. Jadi kalau bicara nggak ada masalah buat saya. Mas Novel takutnya ntar ditanya, lu ngapain aja cuy? Waktu hidup lo tahu sesuatu tapi lo nggak berani ngomong. Masa nanti jawabannya, gua kan udah ikut nanya-nanya. Iya. Gua udah ikut nanya-nanya, oh paling tidak tuh dinilai juga kan, iya nanyanya itu pasti ingin bongkar kan, ingin Iya. konfirmasi dan klarifikasi. Kalau punya niat kayak gitu, kalau enggak, Iya, cuman sekedar berisik aja susah kan. Iya. Nah yang rame hari ini langsung aja nih. Lo mau nanya lagi? Gua aja. Oh, iya, udah. Lo nanya aja. Ini ada berita. Di Detik Novel News. ungkap ada ex penyidik KPK punya transaksi 300 miliar nih baru kemarin nih 3 Juli. Iya. Hari ini bro. Hari ini. Hari ini bro. Wah, lo nggak Dia mulai fokus. disorientasi. Bener. Oh iya, hari ini, Viani, hari ini ini talent lo nih. nggak logis katanya. Mas, pertanyaannya ini tuh tentang apa? Dan kemudian yang kedua, emang harus Mas Novel ya, Gi ya, yang ngungkapin gini-ginian, nggak ada yang lain. Ya tadi memang gini. Yang pertama saya menyampaikan itu agar dilakukan upaya pengusutan, tidak dibiarkan. Dan sebenarnya saya menyampaikan saat podcast. Saya menyampaikan kalau kita coba menyampaikan pelaporan ke Dewas udah sangat sering lapor ke Dewas. Dan kita hampir hafal ujungnya kemana gitu. Dewas itu setiap diberi laporan, jawabannya selalu bilang, tolong jangan berharap banyak sama kami nggak punya kewenangan. Ya karena seperti itu, kita mau ngomong di podcast. Kenapa? Kita berharap kemudian siapapun orang yang punya punya kemauan atau punya kewajiban untuk melakukan pemeriksaan atau bidang-bidang pengawasan, memeriksa itu. Karena kenapa harus disampaikan? Ini kejadian tahun lalu sebenarnya. Oke. Kejadian tahun lalu. Ada laporan PPATK-nya. Paling tidak saya mendapatkan informasi seperti itu. Dan saya sangat yakin karena informasi itu disampaikan dari banyak sumber.
Nah, ketika seperti itu saja kemudian luput dari proses-proses pengawasan, terus apa yang mau diharapkan kira-kira? Oke. Nah, saya pikir kalau itu dibiarkan dan kita terus membiarkan hal-hal yang kalau dikatakan hampir seperti skandal-skandal besar lah. Kenapa saya katakan ini? Kasus rutan besar loh. Tapi kan kemudian setelah saya dan Pak BW ngomongin ke podcast, baru kemudian ketahuan kan ternyata bulan April itu Dewan Pengawas setelah memberikan sanksinya apa tau nggak? Sanksinya pelanggaran etik sedang dan orang disuruh minta maaf. Padahal perbuatannya apa? Asusila terhadap istrinya tahanan. Dan juga memeras. Tapi disebut pungli. Jadi skandal-skandal itu kalau nggak diungkap, siapa yang mau lakukan? Ternyata setelah diungkap baru ketahuan, oh ternyata bulan April sudah diberikan sanksi. Sanksinya cuma minta maaf, bayangkan, selevel itu. Oke, Mas, sebentar. Sebelum ke situ. Enggak, saya mencoba membayangkan ya. Ini tuh Mas Novel tuh dapat informasi, misalnya gini nih. Mas Novel, saya dapat info nih. Mas Novel aja yang ngumumin. Atau Mas Novel cari, ketemu nih. Terus lapor ke Mas Bebe. Kita dapat konten. Konten nih, Bu. Ya maksud saya, kenapa harus selalu Novel Baswedan gitu yang menyampaikan? Apa nggak ada yang lain kan? Ya. Banyak Nggak ada yang berani juga pengen kali, Bro. tampil kali. Nggak ada yang berani juga kali, Bro. Sekarang kalau seandainya ada pegawai KPK ngomong seperti saya, kira-kira apa yang terjadi? Dipecat. Jawab. Kalau dia tidak dipindahkan atau dimusuhi, Atau disuruh tes kebangsaan. Di TWK kan. jadi kasihan juga kalau mereka-mereka yang bicara. Kalau saya kan tidak ada kepentingan apa-apa, saya bicara aja. Oh, nah ini tentang apa sih sebetulnya, Mas? Ada penyidik KPK punya transaksi 300M. Jadi ini kurang lebih begini ya. Persisnya saya nggak tahu, tapi tahun lalu paling tidak. Ada ketika itu penyidik KPK ini ada bertugas di KPK. Terus sekarang sudah Masih tidak. bertugas. Sekarang sudah tidak. Oke. Awal Sekarang tahun sudah jadi lalu. Kapolres, Bos. Tahun ini. Awal tahun ini dia keluar dari KPK. Tapi dia masuk itu katanya sekitar akhir 2018 masuk KPK. Dan kemudian PPATK memberikan laporan hasil analisis ke KPK. Saya nggak tahu ke KPK atau ke Polri ya, saya nggak tahu. Tapi mestinya ke KPK biasanya ya. Dan kemudian sempat dikonfirmasi oleh Dewan Pengawas KPK. Tapi kemudian yang bersangkutan informasinya malah mengundurkan diri. Nah, ketika seperti ini masalahnya, ini masalah yang sangat serius. Kok bisa-bisanya ada dugaan yang seserius itu tidak dituntaskan dan dikonfirmasi dengan lengkap dan kemudian dibiarkan saja. Tapi dia udah bantah tuh. Mana, Fi? Yang dia bantah, ya. Sekarang begini, Mas Hensat. Oke. Coba dengarkan di pengadilan, tipikor. Terdakwanya membantah semua nggak? Iyalah pasti. Apakah terus mendengarkan dengan membantah saja? Tidak. Siapapun membantah, boleh dihormati bantahannya. Tapi konfirmasi oleh negara atau aparatur itu kewajiban. Ketika cuma menggunakan membantah, ya sudah mulai hari ini semua kasus dengan cara itu saja. Oke. Bantah saja, mau dibantah, mau diapain. Ada tidak seorang begitu. tersangka itu mempunyai hak ingkar. Dia lagi menggunakan haknya dia. Cuman lu mesti percaya sama dia gitu. Ya, gua nggak tahu deh. Cuman Coba dilihat kasus yang tadi ya. Ada informasi namanya LHA. Ya. Laporan hasil analisis. Kalau itu jatuh ke pimpinan, maka pimpinan kan mestinya ngecek, Bos. Ya. Bahkan pimpinan itu sebenarnya punya kewajiban. Setiap orang mempunyai kewajiban untuk melaporkan jika ditemukan ada satu tindak pidana. Dia ngelaporin kemana? Dalam kasus Mas Novel, dalam konteks Robin, itu timnya sendiri yang laporin. Nah sekarang dapat informasi dari PPATK melalui LHA, terus pimpinan dapat diduga seperti itu. Dia nggak ngelaporin. Dikonfirmasi sama Dewan Pengawas. Dewan Pengawasnya kemudian nggak bisa melanjutkan karena orang ini mengundurkan diri. Lah kejahatannya kan tidak hilang dengan orang yang mengundurkan diri. Nah yang kayak gitu, maksud lo yang cinta banget sama KPK nggak ngomongin soal-soal ginian, gue rasa gila aja. Ya. Oke. nanya mam. Karena begini ya, kalau kita terus membiarkan seandainya ada pimpinan KPK
terus meres sana sini seandainya, terus kita tahu diam saja, artinya kita sedang menyetujui atau mensepakati untuk KPK tidak memberantas korupsi. Kalau KPK tidak memberantas korupsi, justru menjadi permasalahan dalam memberantas korupsi. Dampaknya apa? Indeks persepsi korupsi kita akan hancur. Kalau indeks persepsi kita, indeks IPK kita, indeks persepsi korupsi kita hancur atau anjlok lagi, dampaknya ke mana? Ke ekonomi negara dan ke investasi. Kita juga yang kena. Mas Jadi Novel, dampak sekarang atau jangka panjang kita juga akan dapat kerugian. Mas Novel dan Mas Bewe ini membuka ini strateginya ini bukan strategi lah. Ini arahnya sebenarnya mau kemana? Kan tadi kalau ke Dewas KPK sudah beberapa kasus belakangan yang dilaporkan belum ada tindak lanjut seperti yang diharapkan. Terus siapa lagi gitu yang berani untuk mengusut kasus-kasus seperti ini? Siapa yang diharapkan? Dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia, apalagi pemberantasan korupsi, dia tidak akan pernah berhasil kalau tidak ada keterlibatan partisipasi publik. Oke, nah ini yang lagi dilakukan ya. Siapapun nanti yang menindaklanjuti, yang penting kita bersuara. Jadi partisipasi publik menjadi penting. Partisipasi nggak mungkin jalan kalau kesadaran nggak ada. Iya, iya, iya. Intelektual organik dan orang-orang yang punya kesadaran lah yang akan menghidupkan harapan itu. Jadi kita lagi kasih tahu nih, look kita punya lembaga yang kita harapkan, tapi kondisinya kayak gini nih, Iya. Iya. lagi ruwet, lagi cupet kayak gitu. Kalau kita nggak take care, Iya. agak susah. Dan Jadi memang perjuangan melawan korupsi ini kayak melawan waktu juga ya. Kalau nggak ada orang-orang yang terus bersuara, isu ini akan semakin terbenam ya. Nggak ada lagi yang berani apalagi bersuara. kalau kita dikasih konteks nih, konteks tahun politik, itu kan jenis-jenis korupsi politiknya gede bos. Emang Jangan ngomong yang kriminalisasi deh, nggak usah ngomong. Setiap incumbent, yang nggak incumbent ya udah 2 kali masih kepengen, yang incumbent, lu Firsa. Bisa aja nih. Masuknya. Set, 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 set. yang incumbent itu Masih dia pengen. biasanya ngumpulin kan. Nah, ngumpulin tuh apa? Berarti dia menggunakan revenue negara, menggunakan aset milik negara itu untuk kepentingannya dia. Itu tuh 271, itu bongkar nih, 271 penjabat yang ada se-Indonesia yang diangkat tanpa pemilihan di sebuah negara yang namanya demokratis. Umum nggak sih kayak gitu? Nggak umum. Aduh, gua disinggung itu tuh. Kok kayak nggak lepas gitu? Iya, karena apa itu apa? Sama sekali tidak menggambarkan sebuah langkah maju berdemokrasi. Itu melanggar, bro. Pertanyaan korupsinya itu kira-kira dia akan menghamba kepada siapa gitu. Dan itu kan terjadi potensi konflik of interest. Nah, bapak kandung korupsi itu konflik of interest. Coy. Ya itu potensi melanggar maksudnya kan katanya MK nggak apa-apa tuh udah. Maksudnya diputusin. apa? Udah diputusin kagak apa-apa katanya. Maksudnya nggak apa-apa? PJ itu. Penjabat, bukan beda tuh. PLT, PJ ini penjabat bos, bukan? Iya, ini yang kita omongin penjabat kan. Penjabat 2021 katanya nggak apa-apa itu. Ya, MK kan ngelihatnya, kalau kita kan ngelihatnya dari sisi korupsinya bos. MK ngelihatnya dari sisi apanya? Nggak, kalau gue ngelihatnya justru nggak apa-apa, tapi ternyata nggak boleh. Tapi kata MK nggak apa-apa. Karena kan kalau dari sisi demokrasi itu kayak zaman Orde Baru. Sekarang ada jadi gubernur 2 tahun lumayan loh. Dua tahun Dia setengah malah ya. Bro, bisa pasang baliho di mana-mana, gitu ya. Aduh, oke lah kita terus. Dia ngeri offside ya. Udah mulai masuk Gue sih politik. tungguin aja. Next. Mas sambil makan boleh loh mas. Iya, iya. Dilarang ini. Nah, Mas ini kan ahli Nah, kalau hukum ini- dua-duanya ya. Permintaan hands up nih. Nih, ini kan gue penasaran nih. Ini sangat patriarki nih, Bareskrim. Kalau ada belum gender ditanya. perspektif kan bukan Bareskrim dong, Mareskrim. Ini apaan sih ini? Oh, bapak-bapak lah. Oke, ini Mas Novel dan Mas BW, ini saya mau kasih kita tuh punya pertanyaan yang menurut para ahli hukum seperti Mas Novel dan Mas BW kan kita boleh ngomongin korupsi aja ya. Boleh nggak? Boleh dong. Enggak, kalau nggak boleh kita terusin nih. Kita balikin lagi ke yang tadi. Nih kita nih ya. Ini ada case Ponpes Al Zaitun ini. Dia dituduh sesat katanya dan kemudian diduga juga banyak yang bilang
beberapa pejabat negara ini membacking ini gitu. Ini kenapa ya hal Indonesia tuh sepertinya tidak pernah kehabisan kasus-kasus hukum gitu. Dan ini kan salah satu kontroversi gitu. Ini gimana Mas Bewi ngelihatnya? Kasus ini bukan hanya kasus hukum loh. Kasus apa Mas? Dia multidimensi case loh. Ada yang ngomong soal sesat, lo nggak bisa ngomong sesat itu soal hukum kan? Iya juga. Iya sih. Ada isu religiusitas Agama, ya. yang Ya. di situ kan. Isu ini juga bisa menyangkut isu pelanggaran hak asasi dan hak asasi manusia loh. Akan ada eksploitasi kan di situ kan. Tapi dia waktu di salah satu podcastnya, podcast bukan itu, Mana? yang Kick Andy tuh, dia bilang itu justru dia mengangkat Itu di harkat TV, bro. perempuan tuh. Double check ya, Kikian di Iya. double check. Itu jadi Dia nunjuknya case yang mana ya? Peristiwa yang mana? Yang perempuan sama laki-laki satu saf bareng tuh katanya. Oh, pas lebaran ya. Itu kan filosofi fikihnya tuh gimana, Bos? Kita ngomongin hukum aja. Ya, deh, ya Bang. nggak maksud gua, ya lo nggak dalam satu ini Iya, iya, sholat terus kemudian ada laki dan perempuan di majelis yang sama kayak itu kan mesti orang fikih yang itu boleh nggak kayak gitu tuh? Ini MUI begini, lah ya Mas ya. ini beginian tuh urusannya siapa sih sebetulnya Kemenak atau soalnya yang muncul lagi-lagi Pak Mahfud lagi. Padahal ya ada kalau Pak Mahfud muncul pasti ada kaitannya dengan isu-isu yang Polhukam berkaitan ya. politik Hukum, dan hukum. Tapi kan kalau dilacak satu-satu, kalau ini berkaitan dengan pemberian dana terhadap sekolah pendidikan atau pesantren yang ada di situ itu ke Kemenak. Maka Kemenak ketika memberikan dana kan dia akan cek ini sudah valid, persyaratannya oke, kayak macam-macam gitu. Sehingga kemudian izin-izin mengenai itu pasti yang punya otoritas Ya. dari Kemenak kan. Tapi terus kemudian kalau dia mengembangkan ajaran-ajaran tertentu, misalnya mazhab Soekarnoisme itu, ya, itu kan harus ditanya juga kan antara Kemenak dan MUI harus dicek. Iya. Terus kalau gitu ada dana-dana yang terkumpul atas namanya itu sampai 200-an, atas nama Panji Gumilang kalau nggak salah 200-an. Ya. Terus udah gitu atas 200-an nama lebih. yayasan tuh 30-an. Nah itu kan mesti dicek oleh Bareskrim tuh betul, Bareskrim tuh. Dicek lagi ini duit yang terkumpul karena mengambil dana-dana dari Kemenak atau tidak misalnya itu ada pertanyaan gitu. Dan ini dipakai untuk apa? Supaya TPPU-nya itu tindak pidana pencucian uangnya itu bisa kelacak. Jadi kan lah itu proses hukum betul jalan gitu. Terus udah gitu di situ juga kan ada orang yang eksploitasi tuh. Ada perempuan diapain lah, ada orang yang disuruh mencuri. Itu kan berarti ini jadi kejahatan terselubung loh, Bos. Dugaan terlibat dengan NII segala macam. Ya itu ada soal-soal terorisme juga di situ kan. Enggak, maksud saya tuh dia waktu FPI, HTI kan tegas cepet tuh pemerintah ya. Berarti lu ngomong soal dualisme law enforcement process, diskriminasi proses penegakan hukum. Enggak, gua nggak ngomong, belum tahu juga diskriminasi apa enggak. Iya, kan sekarang kalau kan ngomong juga. itu cepet apa enggak kan lu mau ngomong itu sebenarnya ujungnya kan gue tangkep ujungnya aja. Iya, Ahli salah politik gitu. tuh kan ngomongnya begitu kan. Mancing aja dia, Mas, ya. Mancing aja Mas, biar orang yang nyebut. Iya, diving. Itu model cari-cari aman gitu lah. Oke, coba balik lagi ke yang tadi. Yang mana, Bro? Nah ini. Jadi ini kita balik lagi ke KPK deh. Karena saya agak bingung tuh sama kasus Panji Gumilang ya. Abis ini apa lagi kita Abis ini selain Panji Gumilang apa Saran lagi? gue sih mendingan haji. Oh ya, bentar ini dulu Karena nih. nih KPK udah banyak tadi. Nggak, ini penting nih. Oh ya udah. Pak Firly bilang KPK tak pernah berhenti berantas korupsi termasuk di internal sendiri. Firly janji tidak tegas. Tuh. Ya, kalau gini ya, janji itu kewajibannya ditepati. Ya. Ya. Ketika Firly Bahuri bicara terkait dengan kasus Bansos, Firly Bahuri ngomong di media bilang apa? Nanti akan diusut dengan ancaman hukuman mati. Itu janjinya dia tuh. Artinya apa? Kasus Bansos itu akan diusut tidak hanya kasus suapnya. Karena yang ada ancaman hukuman mati ada di pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Itu terkait dengan kerugian keuangan negara. Sampai hari ini nggak diperiksa tuh. Artinya janjinya benar atau palsu? Kan nanti bilangnya kan. Hah?
Nanti. Enggak dong, semakin nanti semakin hilang buktinya. Oh iya. Jadi kalau buktinya justru penyidik-penyidiknya disuruh pergi semua dari KPK, perkaranya nggak diteruskan, janjinya kemana? Lah sekarang berjanji lagi, siapa yang mau percaya janjinya? Mungkin masih mengkonsep atau ada nggak sih istilahnya gitu? Di hukum tuh ada nggak? Enggak, saya melihatnya begitu. Jadi saya melihat hal yang dikatakan itu tidak sesuai dengan faktanya lah gitu. Oh. Jadi kalau dikatakan tadi contohnya di eksternal, tadi kasus bansos kan eksternal tuh. Di internal, kasus-kasus yang saya sebut tadi semuanya di masanya Firly Bahuri dan kawan-kawan. Dan semuanya nggak ada yang diusut. Tapi beberapa OTT itu kan berlangsung juga sekarang OTT yang setelah kami keluar itu kasus-kasus kecil ya, level-level bupati apa. Ya itu dulu sering, dulu sehari setahun sampai 30. Gue diketawain sama gue. Sekarang cuma paling berapa aja. Kecil-kecil gue lihat perut. Oh. Jadi enggak bener lah, enggak bener. Saya tahu karena saya tahu makanya saya bisa bilang. Oke. Udah haji. Ini satu lagi nih soal kelakuannya. Tunggu kelakuannya sebentar. Pak Firly. Saya mau mengaitkan itu dengan ombudsman misalnya. Oh iya. Dia sudah 5 kali loh dipanggil ombudsman nggak pernah hadir. Iya. Padahal pada kasus-kasus sebelumnya berkaitan juga soal kepegawaiannya, itu pimpinan KPK ada yang hadir. Iya. Sekjen KPK hadir. Kenapa kasus yang ini tidak hadir? Kasus ini kasus terkait dengan Brigjen Endar. Oh. Mungkin Pak Brigjen Firly Endar sibuk. itu enggak dijawab dengan surat kok. Oh, oke. Suratnya menjawab itu intinya mengatakan bahwa ombudsman tidak punya kewenangan. Nah, masa sih orang yang jelas lembaga ada undang-undangnya disebut tidak punya kewenangan. Ada 3 gitu. Menteri-menteri lain dalam kasus serupa dipanggil mau tuh. Terus dia dipanggil nggak mau. Emang lu siapa? Ketua KPK Emang kalau ketua KPK boleh melanggar hukum? kan sibuk. Kalau sibuk kan dia bilang alasannya lagi sibuk. Ini alasannya nggak mau datang. Oh. Ombudsman tidak punya otoritas. Padahal pada kasus sebelumnya ada yang datang. Ya. Iya. Lu jangan marah-marah sama gue lah, Mas. Enggak Cuma marah-marah. bacain berita doang. Lu sih pertanyaan lu tuh mancing-mancing. Udah deh, Via. Ini episode paling berat. Dia mah udah nggak ada ngeri-ngerinya berdua, kita yang ngeri. Iya, ini. Ya, Oh, ya, Ini sebelum juga maju. nih. Ini kenapa ditangani kejaksaan ya, Mas? Ini merebak hari ini nih. Kenapa bukan KPK ya? Dari merdeka.com, 3 bulan jabat Menpora Dito Aryo Tejo kini kasus diterpa BTS isu ya? kasus BTS. Liputan 6, tersandung kasus korupsi BTS Kominfo, Menpora Dito dari awal ingin segera klarifikasi. Kalau saya begini, kasus BTS-nya dulu. Kasus BTS ini seingat saya yang melakukan penyelidikan KPK. Penyelidikan. Penyelidikan. Tapi kemudian kenapa kok Kejagung yang melakukan pemeriksaan? Saya nggak tahu apakah dari KPK dilimpahkan ke Kejagung atau Kejagung terlebih dahulu melakukan penyidikan bisa jadi. Tapi KPK duluan penyelidikan. Itulah sebagai gambaran bahwa ternyata KPK lemah untuk bisa menangani kasus-kasus besar. Buktinya kasus-kasus besar Kejagung yang tangani. Kalau siapapun yang menangani, kita hanya berpandangan bahwa menangani kasus korupsi mesti dengan cara profesional, objektif, apa adanya, tuntas. Tidak terus kemudian ditangani hanya sebagian-sebagian. Tapi nggak ada rivalitas kan antara APH, aparat penegak hukum yang menangani korupsi. Jadi antara Polri, Kejaksaan, KPK itu nggak ada rivalitas kan? Bisa iya, bisa enggak, Bos. Hah? Kenapa begitu? Waktu zamannya Mas BW gimana? Kalau di zaman kita kan udah ada SOP. Dalam SOP itu disepakati siapa yang naik dik duluan, penyidikan duluan, maka dia yang berhak melanjutkan kasus itu. Jadi itu mekanismenya, aturannya seperti itu. Ada lagi situasi kita udah lidik nih, lidik tuh sebelum penyidikan ya, penyelidikan. Begitu kita lagi penyelidikan, di sana buru-buruan kan, Cepet-cepetan ya. Padahal dia belum melakukan penyelidikan. Nah itu ada juga yang begitu gitu loh. Tapi paling nggak ikutin SOP-nya. Nah, yang itu dik duluan kan dia ada ngambil. ya, yang dik duluan, yang naik ke penyidikan duluan seperti itu. Ini gue dari sisi politik ya. Kalau menurut gue kalau emang ini nanti arahnya sorry. Kalau menurut saya ini arahnya arah politik, ini
sangat mungkin sebetulnya bukan Dito nih yang diincer. Tapi emang kita bisa membedakan ini arahnya hukum atau arahnya politik. Nanti gue tahu nih ujung-ujungnya pasti konpresnya ini urusan hukum bukan urusan politik. Mari kita periksa dakwaannya Nah, ini menarik. kasus BTS-nya, bukan sekedar Dito-nya gitu. Dakwaan kasus BTS dalam kasus Johnny Plate itu kan udah disebutin dan udah mulai dibahas kan. Nah, ketika kemudian menyangkut satu orang tertentu yang kemudian diduga menjadi bagian yang ikut terlibat di situ, yang kena cuma direkturnya aja. Ada inisialnya. Aku lupa inisialnya. Tapi direkturnya terakhir tuh, saya memang benar-benar lupa. Saya ingat itu. Nanti, nah, kalau namanya Mas Novel, saya benar-benar lupa tuh. Mas Agil, ini kita nggak ada iklan lewat apa ya? Itu gitu gimana jadinya? Jadi di situ kelihatan bahwa kok yang kena cuman direktur. Tapi pemegang saham enggak. Padahal direktur disebut itu, lagi dia. ya kan? Iya dong. Iya. Kan tadi lo yang bisikin. Iya. Dia nanya Mas. Arahnya ke dia Mas. Aduh, terus. Artinya memang gini ya, kasus BTS ini Dia tenang-tenang kemungkinan lagi besar si yang Agil terlibat, nih, yang enak terlibat aja. banyak. Dan tadi ketika dalam beberapa rilis disampaikan kerugian negaranya kan 8,5 triliun. Ya. Betul. 8 triliun apa 8,5? Itu katanya kerugian negara langsungnya kan gitu. Kalau penyebutan kerugian keuangan negara, mestinya ada kewajiban untuk bagaimana kerugian itu bisa dikembalikan semua untuk negara. Enggak, Dan bahkan kalau dilihat dari dampak dari suatu kerugian dari suatu proyek, itu bisa juga dihitung nilai keekonomiannya dan lain-lain, itu bisa banyak lagi. Aset recovery. Kita bisa lihat di kasus Mas, ini. tadi tuh kalau gua nggak salah pas press conference orang Kejaksaan Agung itu mengatakan bahwa tempusnya Dito ini berbeda dengan tempus di BTS. Jadi kejadiannya tidak berkaitan katanya. Kalau saya begini, yang kasusnya Dito ini kita belum bisa komentari karena baru pemeriksaan. Iya, saksi. Setelah diperiksa, nanti fakta-faktanya apa baru bisa komentari. Tadi kalau Pak BW bilang dari perspektif dakwaan, itu bisa menggambarkan tuh. Tapi kalau baru diperiksa, apalagi saksi, kita belum bisa lihat kan. Ya mudah-mudahan ini murni hukum lah ya. Tidak Enggak kan dibawa tadi ke ranah pertanyaan politik. lu kan mau ingin mengaitkan dengan politik gitu kan. Iya. Makanya terus gue bilang kalau gitu periksa kasus Dakwaannya. dakwaan. Ya ini makanya gue doain mudah-mudahan nggak masuk ke ranah politik lah, ranah hukum aja. Dia yang nanya, dia yang... Tadi clue-nya Pak BW pas tuh. Coba didalamin lagi itu nanti. Dilihat lagi. Itu clue-nya tuh Mas. Tuh bro, Dakwaannya dalamin. emang apa sih Pak? Dakwaannya apa sih? Dakwaannya itu jadi yang bertanggung jawab nih seolah-olah pribadi dari direktur. Ya. Pemegang saham nggak ada. Padahal misalnya ada clue yang lainnya, proses pengadaannya itu penunjukan langsung. Penunjukan langsung tuh jalan direktur main bos. Yang main biasanya owner bos. Iya sih. Enggak, ini modus ya. Modus operandi tuh kayak gitu. Iya, iya. Orang yang Apa punya gitu ya? kekuatan dan pengaruh itu yang akan dapat penunjukan-penunjukan langsung. Biasanya kayak gitu. Jadi kita nggak usah bersembunyi di balik-balik kayak gitu kan. Oh, oke. Itu yang perlu diperhatikan sama masyarakat ya. Ini arahnya kemana nih? Iya. Ini nggak ada ngomongin bola aja gitu bro. Agak-agak. Lu jangan salah. Dalam setiap event internasional bola pasti ada suap menyuapnya. Jangan salah lu bos. Ayo Lu sebut lah. U17. U17 kemarin yang FIFA. Oh iya penunjukan satu wilayah satu tempat menjadi event itu. Pancingan lo smooth banget bro. Salah. Lu kayaknya agak Enggak, menafikan yang jadi gitu-gitu. ini yang U17 ada apanya? Kalau Kan baru terpilih nih kita. Oh U17 ya. U17 baru terpilih. Kemarin kan U21 yang nggak jadi. 20. U20 satu. Enggak U20. 20 doang ya. U20. Ini kan kita terpilih 17 masa baru terpilih langsung ada isu Enggak. begitu. Yang tadi saya event internasional kayak FIFA. Saya belum sebut yang ini. Ini lu belum baca tuh yang U20 tuh U17 mana coba? Baca dulu dong rujukan beritanya. Enggak ada itu gua ngomong aja. Tadi gue bingung yang mana. Enggak maksudnya gue. Enggak, ini kan kita dari tadi ngomongin hukum aja, gue deg-degan. Gitu. Udah adalat nih di mana-mana nih. Biar enggak apa-apa. Tapi kita seneng nanti ada banyak tukang bakso. Tukang bakso. Kita ada isu apa lagi? Ada yang U17 itu emang oke berita terakhir. Ini terakhir. Kasihan Hansat ntar nggak bisa tidur. Gimana tuh, Mam?
Haji 2023, ini lagi rame nih, lagi viral nih, mau di TikTok, Instagram, Twitter lagi rame. Haji 2023, pemerintah diminta evaluasi penyedia layanan setelah jamaah mengeluh soal makanan. Kemudian Detik juga ngulas balada jamaah haji khusus, tidur berdesakan, makanan telat, dan WC mampet. Nih ada kasus Musdalifah, segala macam nih, jadi banyak. Musdalifah istrinya. Enggak, itu daerah di sana. Oke. Belum lagi kalau kita elaborasi dengan di awal pemberangkatan kan ada berita yang viral juga soal permintaan 80 seat menjadi bisnis kelas gitu. Itu gimana ya, apa namanya, kayak tanda-tanda gitu kayaknya dia kan. Makin kesini makin banyak masalah. Gimana ya? Ada pandangan nggak, Mas Benny Ini atau kalau Mas mau ngelacak kasus ini kaitkan dengan kasusnya Surya Dharma Ali. Ya. Dalam kasus Menteri Agama dalam korupsi haji. Iya. Nah, itu baru kelihatan bagaimana kesamaannya, bagaimana modus. Gimana Mas? Pertama kalau di situ tuh berkaitan dengan pertama soal pemberangkatan. Oke. Ingat Mas Novel, dalam pemberangkatan itu ada orang-orang yang tidak termasuk bagian dari timnya Amirul Hajj, tapi terus pengen ikut, ya kan? Dimasuk-masukin lah di situ, karena kan itu dapat lumsum, dapat macam-macam kayak gitu. Itu bagian dari proses itu. Karena kemarin kan ada sheet itu kan, nah, itu juga kan ada orang katanya untuk pengawasan kan. Sebenarnya kan kalau ada pengawasan itu kan harusnya dirancang dari awal dong bos, ngapain lu di ujung-ujung? Misalnya kayak gitu. Terus kedua, di sana tuh terjadi 3 masalah besar. Bagian pertama itu adalah fasilitas yang berkaitan dengan tempat tinggalnya jamaah tuh. Udah ada ketentuan harus jaraknya sekian kilometer, itu ada yang bisa melebihi. Udah diatur fasilitasnya harus punya fasilitas seperti ini. WC mampet. Jadi soal akomodasi. Terus kedua, bukan soal akomodasi, itu dulu juga ada masalah bahwa kualitas cateringnya itu tidak sesuai dengan apa yang mesti didapatkan. Mirip ya. Iya, jadi ini soalnya cuman siklus saja bos, ini muncul lagi. Pemainnya baru atau beda atau gimana? Bos, kalau di sini orangnya baru, menterinya baru, bukan berarti jaringan pemain di sananya baru loh bos. Jadi masalah ini bukan masalah baru. Beberapa waktu lalu juga terjadi. Cuman bisa jadi intensitasnya beda-beda. Ada yang besar, ada yang agak lebih sedikit gitu. Dan di beberapa hal pernah kita lakukan ini Pak BW ya, pernah diperiksa oleh KPK dalam konteks penyidikan perkara, dan juga ada beberapa terkait dengan ini upaya-upaya pencegahan waktu itu nggak salah. Tapi seingat saya kalau kasus haji ini, proses haji ini ada pemeriksaan dari BPK yang periodik. Sebetulnya proses pengawasan itu banyak. Sekarang bagaimana ketaatannya aja. Dan kalau ada kesungguhan mestinya pola-pola permasalahan begini ini bisa dieliminir lah. Kalau dari tahun ke tahun itu saja atau bahkan kadang intensitasnya bisa tinggi, masalahnya bisa banyak. Ini kan keterlaluan gitu kan. Ini kan bukan isu baru. Iya. Kita macam dungu tak bertepi bos. Kalau mengulang-ulang terus gini kan macam dungu tak bertepi. Susah bahasa lo. Dungu tak bertepi tuh. Tapi jadi gini ya. Kalau dari tadi tuh kita ngebahas hal-hal tentang korupsi, wajar ya kalau indeks penanganan anti korupsi kita tuh turun terus ya. Maksud lu ini wajar bisa dalam 2 perspektif loh. Nah, Karena maksud kelakuannya kayak gini wajar segitu, atau yang satu lagi keterlaluan banget merosotnya. ya karena ini kan gue nggak ngerti deh, coba lo baca ini ya. Jemaah haji Indonesia terlantar di Musdalifah, sulit makan hingga ada yang pingsan. Itu apa yang ada di otak si pemilik catering kalau berita ini benar ya? Dan ini kan ngurusin jemaah haji tuh kayak kita tuh baru pemain pemula gitu loh. Ini ngurusin jemaah Udah kita berpuluh-puluh paling tahun kan kita udah ngurusin makanya begini. kita paling banyak ngirim jamaah. Plus yang paling mengkhawatirkan tahun ini kan harusnya banyak lansia kan. Dan kita kan kabarnya harusnya lansia friendly ya karena banyak yang lansia. Harusnya Banyak- isu mengenai kesehatan menjadi harusnya sesuatu. ini jadi concern yang mungkin prioritas gitu ya dibanding yang lain. Sebetulnya gini, kalau kita mau periksa dengan fair ya,
contohnya soal catering. Dalam argumentasi bisa jadi dibilang, oh itu macet sekali, nggak bisa lewat gitu ya. Tapi sebetulnya kita periksa juga, ini kan yang menyelenggarakan nggak cuma Indonesia kan, Iya, negara-negara lain juga. Negara-negara lain mengalami hal yang sama nggak? Kalau nggak, berarti kan masalahnya di kita. Kalau ternyata negara-negara lain juga mengalaminya seperti ini, berarti masalahnya terjadi karena memang keadaan, mungkin gitu ya. Ini kita belum ngomongin dugaan fraud ya. Ya karena memang pernah terjadi dan dugaannya besar, jadi ya agak. Bos, ya, dulu waktu begitulah. kasus yang dulu itu ya, Ceritain dong kasus yang dulu tuh. kasus yang dulu tuh Kan kasus saya masih kuliah waktu ini begitu ditetapkan harga ongkos naik haji tek A, di situ ada komponen akomodasi macamnya, itu di sana tuh udah mulai kerja tuh bos, barang di situ bos. Ini baru diketok di sana udah mulai Nah, gini. vendor-vendor tuh udah mulai Enggak maksudnya masuk gimana? proposal. Gitu tuh gimana? tuh? Masuk Contoh gini ya, yang soal makan contohnya. Iya, makan. Modus yang sering terjadi itu gini, makanan kepada vendor A subkon lagi ke orang lain, ini subkon lagi ke orang lain. Begitu merealisasikan problem. Tapi apakah itu seperti itu nggak tahu. Bisa iya, bisa tidak. Tapi di beberapa kejadian modusnya seperti itu. Subkon ini ada dua permasalahan. Yang pertama membuat nilai harganya menjadi lebih kecil untuk diimplementasikan. Yang kedua tanggung jawabnya lebih rendah. Gitu. Oh, enggak nih saya kan belum pernah haji nih. Jadi saya enggak Kelihatan. Kode ya. Iya, doain ya. Oh iya. Enggak maksudnya gimana sih sebenarnya situasinya kalau sampai kayak gini kan berarti kan mess up banget tuh di sana tuh. Pak BW sama Mas Novel kan udah pernah haji belum sih? Udah kan? Gue udah 2005. Itu waktu itu gimana kondisinya? Aman-aman aja karena BW gitu makanya. Gue kan dulu Enggak maksud gua kan pemain-pemain sana kan juga tahu nih BW men. Bahaya nih. Yang naik haji nih jangan sampai ada masalah kita. Ini harus first class. Ini seolah-olah nggak ada masalah gitu. Nggak, kalau saya sih ini kan pekerjaan berulang gitu kan. Dalam pekerjaan berulang itu kan kita udah punya banyak pengalaman sehingga bisa mengidentifikasi kira-kira potensial problem ada di mana dan mitigasinya kayak apa gitu. Masa berkali-kali lagi di zaman jemaah haji mana dia nggak macet? Macet Iya, lah. iya. Cuman kan harus punya kecerdasan bagaimana mengatasi kemacetan tapi makanan tetap sampai. Misalnya dimasak di sana gitu. Macam-macam bos, bisa itu pakai kurir yang memang sudah mengerti jalan tikus di sono. Gua nggak tahu di sana ada tikus apa enggak gitu kan. Iya. Tapi yang jelas adalah dengan memberi vendor berjenjang gitu, kan orang terus ngambil rente kan. Sehingga orang yang paling terakhir itu dia mungkin kalau nyediain juga dengan harga yang standar gitu udah rugi karena harganya udah masuk yang harga tidak standar. Jadi dia Udah dia yang kerja, untungnya dikit gitu kan. dia kerja, yang lain cuma kipas-kipas doang loh. Kayak gitu tuh. Habis orang mau ibadah dianggapnya bisnis ya. Dibisnisin. Iya, itu yang bikin kacau itu. Nih, gue juga nggak terlalu dalam nih. Cuman dengar-dengar tahun ini tahun pertama yang swastanisasi apa gimana gitu ya? Kalau nggak salah pengelolaannya itu benar-benar swasta apa kalau nggak salah. Itu lebih nggak beres lagi tuh bos. Nggak salah. Udah yang mungut negara, yang hamil, yang terus dikerjain ke swasta. Kan kurang ajar tuh. Lah kalau begitu kenapa nggak dari awal tabung aja di swasta? Duitnya dia ambil untuk proyek-proyek yang lain gitu kan. Iya, Pak. Itu gimana nih? Coba lo, Tapi kan naik haji sekarang lebih mahal. Iya. udah lebih mahal tapi dengan kualitasnya kayak gini. Apa nggak zalim lo? Pilu. Jemaah haji lansia terlantar di Mina hingga tidur di luar tenda. Hah, yang bener nih. Kepanasan dong. Di luar tenda. Kalau malam kedinginan bos, di sana malam nggak panas Oh dingin. gitu ya. Bos kalau lagi di Nah ini Mina, kan kok nggak bisa, gimana sih nggak ngerti gue nggak ngerti ini gimana korupsi coba. Emang ada korupsinya atau ini murni Dugaan paling. dugaan korupsi atau ada apa Atau cuma mismanagement aja? aja gitu. di sini ada kemungkinan. Kan kalau udah di Mina di Arafah tuh Mas tidurnya kan, lu tidur tidurnya gini aja bos, nggak bisa bergerak gini nih. Kalau lu tuh udah Penuhnya. tidur segitu, udah lu malah ngambil jatah orang lain lu kalau gitu. Jadi suami istri itu Ya, adu dong. kepala aja gitu. Kalau dia, ya gitu satu ya. Nah di mana letak korupsinya? Lihat fasilitas di situnya bos. Dugaan. Iya Kata-kata dugaannya, imam. indikasi apa dugaan Iya. kuat gitu ya.
Itu fasilitasnya kan ada yang dapat Iya. bagus ini, terus ada yang bocor langsung bocor. Nah kayak gitu tuh. Terus kedua kan orang kan tetap makan di situ. Iya. Terus kalau di situ misalnya di dalam nih nggak ada lapaknya, nggak ada ininya, terus basah terus. Jadi orang tidur di luar lah. Saya nggak ngerti ya dalam kasus yang ini mestinya ada penjelasan lebih lanjut. Mesti ada kenapa dia tidur penjelasan di luar. Iya. Mestinya tadi ya model caranya Mas Novel tadi ya. Lihat aja ya tetangga sebelah nih, negara sebelah dengan angka sekian fasilitasnya kayak kita nggak gitu ya. iya. Itu kan gampang dong bandinginnya tuh. Ini jadinya mismanagement atau masalahnya di mana gitu. Ini berat banget emang ngomonginnya. Tadinya kita mau cuma ngomongin hukum doang. Tapi itu suaranya korupsi terus. Karena ini lagi rame bro. Iya. Kita kasih dukungan biar semuanya berbenah. Iya, iya. Gitu dong. Dan mestinya dengan kejadian ini jangan sampai terjadi lagi lah. Iya. Masa sih berulang-ulang terus-terusan gitu Iya. kan. Masalahnya kalau memang itu ada mismanagement saja ya memang diperbaiki. Iya. Dan temuan sebetulnya mudah kok. Temuan BPK terkait dengan hal ini banyak. Terus KPK pernah melakukan pengawasan soal ini baik dari hasil penindakan maupun pencegahan yang dilakukan. Jadi tinggal sekarang bagaimana menata dengan sungguh-sungguh aja. Dan kalau kita diskusi ini kita nggak mau jelek-jelekin. Iya. Kita kepengen supaya tidak terulang lagi. Iya. Itu pentingnya kan. Iya betul. Udah bro. Iya apa, Mas ini satu lagi ya. Korupsi itu dekat dengan konspirasi gak? Jadi kan ada istilah kan korupsi berjamaah ya. Tapi kan ada korupsi sendiri ya. Kayaknya susah deh kalau korupsi sendiri. Itu gimana sih? Korupsi itu biasanya biasanya dilakukan bersama-sama. Makanya disebut dengan korupsi itu biasanya disebut dengan well organized crime. Organized itu artinya pasti bukan sendiri. Satu itu. Terus kedua, orang suka konsentrate-nya pada isu korupsi, padahal ada saudara kembarnya. Yang namanya kolusi dan nepotisme. Oh. Dan disitulah konspirasi menjadi sesuatu. Nah kalau ngomong lo kolusi kan antar pihak, antar kepentingan. Nepot itu kan antar orang menjadi bagian dari konteks biologis dan jaringan-jaringannya dia. Disitulah kemudian konspirasinya terjadi, Gus. Jadi gini, kalau kita lihat dari perspektif korupsi kalau kita lihat yang sederhana, itu bisa jadi perbuatannya orang per orang. Contohnya meras, satu orang meras, karena punya kewenangan dia meras, dia dapat uang. Tapi ketika bicara korupsi kan banyak jenisnya. Terus yang kedua, orang berbuat korupsi kan nggak mungkin sekali berbuat korupsi, besok enggak mungkin lagi. Biasanya akan terus-terusan. Nah, lama-lama dia akan membesar dan menjadi seperti Pak Bw sampaikan tadi, menjadi konspirasi dan lain-lain. Ketika sudah pada posisi seperti itu, bahkan mereka kalau perlu bisa sampai membuat kebijakan, membuat peraturan yang menguntungkan pihak-pihak yang berbuat korupsi dan lain-lain. Sampai selevel itu. Nah kalau udah sampai seperti itu kerusakannya lebih luas pasti. Mari kita lihat genealogisnya, Bos. Orang udah korup nih, Bos. Jep. Dia nggak mungkin lakukan sendiri kan, dia harus kerjasama. Kerjasamanya kan bisa dengan macam-macam kelompok kan. Bisa dengan sama-sama melakukan kejahatan, bisa juga dengan penegak hukumnya dong, lo mesti kasih sedikit, politisinya dong maksudnya kan. Dia akan membentuk kelompok. Ya, Dia akan membesar. itu. Dengan begitu dia akan mempunyai power lebih besar lagi dan ngerampoknya lebih banyak lagi kan gitu. Setelah itu hasil kejahatan ini dipakai lagi. Makanya dalam korupsi kenapa disebut greedy? Karena dia akan memperluas jaringan dari kepentingannya dia untuk mendapatkan konsesi kekuasaan jauh lebih luas lagi. Disitulah kemudian kekuatan oligarki bekerja di situ. Ya. Nah, sebelum kita selesai, satu pertanyaan pamungkas. KPK harus dipertahankan atau dibubarkan? Dimatikan. Dibubarkan. Dibubarkan. Itu Pak BW yang jawab lah. Ya Pak Bw. Pak BW kan pernah jadi pimpinan. Gue yang jadi pimpinan tapi kok Novel yang disingkirkan. Karena lo udah selesai. Jadi gimana Mas? Kita ada dalam posisi yang dilematis. Hari ini sebenarnya untuk sampai pada jawaban itu kita ngukur. Ini masih menimbulkan manfaat atau mudarat. Kalau memang sudah tidak bisa ada harapan, sebaiknya tidak ada lagi KPK. Tapi kalau masih ada harapan dengan orang-orang yang dalam, misalnya gini, kita bikin simulasi. Kalau pimpinan KPK-nya nih berhenti semua,
ada pimpinan KPK baru yang kira-kira misalnya Novel jadi pimpinan KPK misalnya ada harapan kan? Misalnya. Nah, berarti oke, yang digusur pimpinan. Jadi bukan lembaganya, Bos. Tapi orang yang ada di situ yang menjadi pimpinan. Kan sekarang semuanya kan tergantung nahoda nih. Kalau nahodanya kayak begitu Tapi susah. berarti boleh nggak dalam konteks itu sebenarnya lembaganya jangan dibubarin? Ya itu makanya saya bilang. Perjuangan membuat lembaga itu kan juga nggak gampang. Cuman kan kita mesti lihat sejauh mana infected di dalam lembaga itu. Ini levelnya cuma di zona pimpinan atau di zona struktural atau sudah di kan mesti diperiksa, Bos. Jadi jangan membuat pertanyaan mudah memang. Tapi membuat jawaban itu yang susah. Karena lu mesti dia assessment nyindir dulu. lo tuh bro. Dia nyindir lo. Coba saya assessment dulu kayak bikin inilah kalau bikin survei lah kan harus disurvei dulu gitu loh maksud gua ngasih kerjaan dulu nih. Kalau saya mau nambahin sedikit. Jangan sedikit, masih banyak boleh. Banyak juga boleh. Jadi gini, kalau mau melihat pemberantasan korupsi, kita nggak tepat kalau hanya meletakkan tanggung jawab itu ke KPK. Oke. Tanggung jawab beratas korupsi itu ada di negara. Dan negara itu ada pemimpinnya gitu kan. Negara mau pakai organ apa untuk beratas korupsi, sebetulnya dalam politik hukum terserah pemimpin negara, terserah presidennya gitu. Mau pakai organ apa sih beratas korupsinya gitu. Harusnya ya, dalam logika saya. Tapi memang seperti yang saya katakan, organ yang paling punya kemutahiran, teknologi yang paling lengkap lah gitu ya. Itu ya KPK gitu. Dan bentuk KPK itu seperti Mas Imam bilang tadi sulit karena butuh kondisi keinsafan para politisi dan pemimpin negara untuk mau membentuk yang sekuat itu, yang sebaik itu. Tapi kembali lagi, kalau kemudian tanggung jawab itu nggak dilakukan betul oleh pemimpin negara untuk memberantas korupsi, seperti apapun KPK nggak akan pernah bisa. Oleh karena itu, kembalikan ke pemimpin negara, kepada Pak Presiden. Mau memberantas korupsi enggak? Yang kedua, berantas korupsi mau pakai organ apa? Ya. Kalau organ KPK, ayo disiapkan organnya. Didukung, didorong untuk bekerja benar. Nggak bisa hanya ditempatkan, ayo kerja sana, nggak bisa. Jadi kalau gitu sekarang udah ketemu 3 nih, Hen. Apa trisaktinya nih. 1, Apa tuh? pemberantasan korupsi bisa berhasil kalau the top manager of the state-nya memang punya keinginan kuat untuk memberantas korupsi. Saya langsung komen ya. Dari hasil survei kedai kopi aja lah. Beberapa kali survei, kepuasan Pak Jokowi kan tinggi. Yang terakhir kan 77,1% itu. Yang nomor 1-nya bukan pemberantasan korupsi. Nomor 2-nya gue jamin bukan pemberantasan korupsi. Nomor 3-nya juga bukan pemberantasan korupsi. Gue mesti cek lagi pemberantasan korupsi itu ada di nomor berapa kepuasan publiknya. Iya. Nah, nomor 2 sekarang. Jadi 1 itu. Terus yang kedua, kalau kemudian tidak ada kekuatan rakyat yang ikut berpartisipasi, itu nggak akan bisa selesai juga. Lo hanya menyerahkan itu pada presiden dan lembaga penegak hukum juga nggak bisa, Bos. Iya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, semua ini harus ada kekuatan media yang mendukung itu. Karena kekuatan media itu menjadi dinamisator yang akan percaya, jadi masyarakat tuh, wah. Nah itu kalau nggak ada, susah, Bos. Ya. Saya cerita sedikit nih. Ini dari tadi nggak selesai karena gue. Jadi ada klien ya kedai kopi dulu. Salah satu kepala daerah, dia kalah sih. Yang menang itu memang orang kaya, sugih, tersangka korupsi tapi. Tapi dipilih oleh rakyat, masyarakat. Jadi dong kita, kenapa kok Begitu. sudah jelas ada masalah korupsi tapi Menang. tetap dipilih. Masyarakat ternyata melihatnya begini. Waktu kampanye semuanya itu menjanjikan kami tuh sejahtera. Ya kita lihat aja si kandidat. Dia aja nggak bisa bikin dirinya sejahtera. Apalagi mau bikin masyarakat sejahtera. Ya kita pilihlah orang yang sudah terbukti sejahtera. Tapi tidak jelas asal-usul kesejahteraannya dari Nggak mana. dipikirin, Bos. Yang paling jadi pada saat itu menurut saya sebuah premis yang wajar tuh. Gimana caranya situ mau bikin masyarakat sejahtera? Lah situ aja kagak sejahtera hidupnya. Jadi peran media jadi penting kan, Bos. Itu karenanya juga Mas Sesimpel berdua itu ya. bikin YouTube juga kali ya.
at least ada ruang yang coba diisi gitu ya. Iya, lebih Jadi dari artinya masyarakat itu mungkin mudah-mudahan saya salah. Nggak terlalu penting jangan-jangan orang tuh duitnya dari mana. Yang penting pada saat dia sejahtera, dia bisa membuat yang lain juga sejahtera. Itu Padahal kesadaran. yang terjadi nggak mungkin begitu. Orang kalau berbuat korupsi, emang selama ini koruptor-koruptor besar itu bukan orang kaya raya. Iya. Kaya raya, semakin kaya dia mintanya lebih gede. Contoh di suatu, kita nggak usah sebut lah ya, nama lembaganya lah, di suatu lembaga tertentu, ketika gajinya dinaikkan, suapnya naik juga. Pasaran suapnya kalau biasanya minta 1 miliar, oh enggak gajiku udah segini, gue minta 5M dong gaji gue. Jadi kan standar juga. Jadi kalau menggunakan itu mesti salah gitu. Karena koruptor-koruptor yang korupsi besar-besaran itu kaya raya gitu, Iya. bukan miskin. Makanya- Semakin kaya mintanya juga lebih gede. Makanya Hen, partisipasi publiknya itu juga kasih dia rekam jejak. Bukan dia sejahtera apa enggak, asal usul rekam jejaknya selain narasi. Karena gagasan, narasi, rekam jejak. Itu tuh. Iya. Baru lo pilihlah dia. Oke. Yes. Luar biasa pemirsa. Sejam ini kita sudah ngobrol. Baru kali ini saya lega. Silakan, Mas. Enggak, makasih banyak Mas. Kita juga kenapa bikin konten ini biar awareness-nya terus hidup gitu ya. Karena ini Mas BW juga sering bantuin Trisakti. Dulu saya juga dari Trisakti dan one day ada dosen hukum yang rajin bareng teman-teman nemenin advokasi kasus Trisakti itu suka bilang jangan-jangan ini agak-agak mirip gitu ya. Yang kita lawan tuh sesungguhnya bukan hanya misalnya kuasa, tetapi yang kita lawan sebenarnya lupa juga. Jangan-jangan kasus korupsi juga ada di titik itu juga. Kalau kita nggak punya orang-orang kayak Mas BW, kayak Mas Novel, lama-lama kita lupa juga dan jadi permisif. Itu mungkin yang coba kita jaga dan mudah-mudahan sedikitnya ini ada kontribusi buat yang nonton. Thank you Mas BW, Mas Novel, sehat-sehat. Mudah-mudahan perjuangannya terus terjaga gitu ya. Telisik terus, telisik terus, telisik terus gitu kan. Jangan lupa subscribe, like, and share. Makasih. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.